Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Rufaida. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang berhubungan dan membicarakan gagasan atau topik tertentu. Sebuah tulisan akan dikategorikan sebagai paragraf apabila sekumpulan kalimat tersebut terdiri atas satu kalimat topik yang mengandung gagasan utama dan kalimat yang lainnya sebagai penjelas. Oleh karena itu, kalimat-kalimat dalam paragraf harus memperlihatkan kesatuan pikiran atau memiliki keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Apa saja syarat-syarat agar paragraf menjadi paragraf yang baik? Setiap paragraf yang baik hanya memiliki satu kalimat utama. Setiap paragraf harus memiliki kohesi atau kesatuan. Setiap paragraf harus memiliki koherensi atau kesinambungan. Struktur paragraf. Struktur paragraf terdiri dari 3 bagian, yaitu alinea pembuka, alinea tubuh, dan alinea penutup. Alinea pembuka. Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan atau setelah judul. Alinea pembuka ditujukan sebagai pengantar gagasan utama si penulis. Jadi, alinea pembuka harus mampu mengundang rasa penasaran pembaca. Penulis dapat memilih beberapa model penulisan, seperti model 5W1H, model kisahan, model pertanyaan, model kutipan langsung, model deskriptif, model ucapan kondang, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar pembaca memiliki ketertarikan untuk membaca lebih banyak. Alinea tubuh. Alinea tubuh merupakan hasil penguraian gagasan utama yang terdapat pada alinea pertama tadi. Oleh karena itu, alinea ini tidak boleh membingungkan dan membosankan. Alinea ini umumnya dikemas dalam kalimat yang pendek tanpa mengabaikan syarat pembentukan alinea yang baik. Alinea penutup. Alinea penutup biasanya terletak pada bagian simpulan. Simpulan merupakan laporan tentang apa yang ditemukan si penulis, bukan ringkasan tentang isinya. Fungsi alinea ini memanglah sebuah simpulan, namun pengembangannya tidak boleh dilakukan secara bertele-tele. Antara alinea pembuka, tubuh, dan penutup harus terdapat perbandingan yang proporsional. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf pada umumnya dibagi menjadi 2, yaitu jenis paragraf berdasarkan pola penalaran, juga jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Jenis paragraf yang berdasarkan pola penalaran adalah pengelompokan paragraf yang didasarkan pada penempatan gagasan utamanya. Sedangkan jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan adalah pengelompokan paragraf yang didasarkan pada gaya ekspresi si penulis. Jenis paragraf berdasarkan pola penalaran dibagi lagi menjadi 5, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf ineratif, dan paragraf naratif. Paragraf deduktif, gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Induktif berada di akhir paragraf, campuran berada di awal dan akhir paragraf. Namun, hal ini tidak berarti paragraf ini memiliki 2 gagasan utama. Hanya saja, mengapa terdapat pada awal dan akhir paragraf? Karena hanya untuk mempertegas gagasan utama yang telah dijelaskan sebelumnya. Paragraf ineratif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di tengah-tengah paragraf, juga paragraf naratif yang gagasan utamanya menyebar di seluruh paragraf atau tersirat di setiap kalimat-kalimatnya. Jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan juga terdiri dari 5 jenis, yaitu paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf persuasi, dan paragraf argumentasi. Paragraf narasi adalah gaya pengungkapan yang bertujuan untuk menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa dari waktu ke waktu secara runtut. Paragraf deskripsi isinya menggambarkan suatu objek atau keadaan dengan sangat jelas dan melibatkan kesan indera. Paragraf eksposisi bertujuan untuk menginformasikan sesuatu untuk memperluas pengetahuan pembaca.
Paragraf ini bersifat ilmiah dan diperoleh dari hasil pengamatan ataupun pengalaman. Paragraf persuasi yaitu berisi ajakan agar pembaca setuju dengan si penulis. Paragraf ini bercirikan dengan memiliki bukti dengan fakta yang valid. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis kepada si pembaca agar dapat menerimanya. Paragraf ini harus disampaikan dengan penjelasan dan alasan kuat agar pembaca dapat terpengaruh. Paragraf ini juga mengajak pembaca untuk berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Tulisan ini juga harus jauh dari emosi dan unsur subjektif. Pola pengembangan paragraf. Terdapat beberapa pola pengembangan paragraf, yaitu kronologi, yaitu pola pengembangan yang menyusun suatu paragraf menurut susunan waktu. Kronologi umum digunakan pada paragraf naratif. Ada juga pola pengembangan klasifikasi, yaitu pola pengembangan berdasarkan kesamaan atau perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Pola pengembangan definisi. Pola pengembangan ini digunakan untuk menjelaskan suatu istilah. Ada juga pola pengembangan analogi yang menggambarkan ilustrasi khusus dengan contoh gambaran yang berbeda tetapi memiliki beberapa kesamaan. Sebab akibat, yaitu di mana dalam suatu paragraf terdapat satu sebab dan banyak akibat, ataupun sebaliknya. Pola pengembangan contoh. Pola ini digunakan apabila gagasan utamanya dianggap terlalu umum. Pola pengembangan perbandingan dan pertentangan. Pola ini menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang atau objek dari segi-segi tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang paragraf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.